Yakin enggak kamu sama diriku? Karena saking yakin nih, maka kita nggak mencari uang yang mencari dirimu. Magnet kamu. Memang ngomong gampang, pelaksanaan itu harus kita jalankan dengan penuh keyakinan. Bagaimana yakin supaya seyakin-yakinnya itu? Rasa, di dalamnya ada rasa, R-A-H-S-A. Nah, mau ini rasa, ini hanya tubuhnya rasa. Sesuatu sing ada nimbu, itu namanya rasa. Itu yang mampu mendeteksi di mana keberadaan keyakinan. Loh. Lantas, rasa ini mekanisme magnet yang mana menempeli semua rasa-rasa. Baik itu asin, pahit. Makanya ada orang kan, makanan banyak. Kenapa aku suka kikil, kamu gak suka? Sama-sama dirasa itu. Nah, rasa ini suatu tawajuh, suatu ilmu yang harus kamu bisa menyelami dengan sesuai karakter yang dari pemikiran yang ada. Umpama komunitasmu seperti ini, hingga nang Jogja itu komunikasi seperti ini, senang legi ya. Hingga semua makanan ini manis semua. Dilala kamu orang Jawa Timur, sukanya ndak gitu ya manis. Masuk Jogja bingung kamu cari kok manis semua, gudeg semua manis semua. Nah, ini rasa. Nah, rasa ini magnet, dia butuh suatu keyakinan. Terus lantas bagaimana keyakinan ini kita supaya sukses? Lepas suatu rasa yang menempel pada magnet itu, rasa mengeluh. Lepas. Ganti dengan rasa syukur. Lepas. Aku ceblok aja ngomongnya gak innalillahi saiki. Apa? Alhamdulillah, dosaku ilang. Alhamdulillah, terus tak lepas. Jadi meskipun celaka aku pakai alhamdulillah. Rasa itu yang menempel tak lepas. Sing mengeluh-mengeluh, sing durasi mengeluh. Gimana sih ya Allah maksudnya? Wis tahajud bolak-balik sih pancet, wae nasibku koyo ngene. Kayak gini. Iki kakek sing menempel ini, jadi ini ya kita mendapatkannya hal yang buruk. Bagaimana suatu blower itu nak ditempeli sampah, mambune mesti. Karena ditempeli kertas minyak wangi ngono, tisunya bauke sing keluar, terpancar bagus. Jadi caranya bagaimana saya supaya yakin sepenuhnya itu? Hilangkan mental block yang memblokir dirimu itu, plastik-plastik itu mau apa? Mengeluh, gak masuk akal, gak muluk-muluk, ini hilang. Yang ada cuman yakin, mumkinun kamil, pasti aku diberi. Nah ini dari kalau kita bularoi babi udal mutakin, tak ada keraguan fihi di dalammu, hudal petunjuk lil mutakin buat takwa. Ini dihilangkan ini. Tempeli sesuatu hal sing yakin. Nah itu. Saya dulu belajarnya gitu, makanya itu tak bisa dicari oleh bertapa. Bahkan bertapa pun tak mampu mencari surga. Itu tidak bisa dicari lewat zikir. Itu tidak bisa dicari lewat puasa. Bahkan tidak bisa dicari oleh amalan apapun itu. Cuman kamu harus cerdas spiritual. Mugur apa mugo papa, mujahadah, berusaha melepas. Bagaimana ono wong kelangan duit ngono, mecucu iku udah disenyum, asik. Ini mecucu, udah disenyum. Iya benar. Dan kita ini nggak sadar ada sesuatu yang memang tidak bisa dihilangkan dengan cara tirakat. Wah kadang-kadang orang tirakat hebat malah jadi paranormal loh Pak. Ya, kan? Nggak melepaskan ini tadi sehingga yang buruk yang jadi angen-angennya masuk baka indah wa minallah wa masobah indah wa minamsika. Allah menuruti prasangka banyak. Jikalau apik dikai apik, elek dikai elek. Jadi kita tidak bisa nyalakan Allah, tergantung manusianya. Lah manusianya di alam pikiran sama ininya sudah melekat sesuatu hal-hal yang tidak masuk akal. Besok kalau aku punya rumah gini rek, pindah rek,
Di dalam pikiran kita dan hati, uang dari mana? Ini melek kayak ini ya, bau dan ini kenyataannya nggak dapat. Anakku jadi pramugari tak cetak dari kecil kan aku. Kamu jadi, enggak ada yang dukung. Pesek ngono. Apa pinter ngono terus. Alam pikirannya tak bentuk. Alam bawah sadarnya tak bentuk sampai besar dia. Sampai sip pikirannya. Keluar dari SMA di Pinang sudah salah satu maskapai. Loh. Yang menyesuaikan diri dari jagat luar ini, jangan menempel ke dalam dirinya dia. Magnet lah. Melintasi aja magnet itu di atas tanah, apapun yang berdurasi besi mesti menempel. Melintasi aja dalam suatu kehidupan. Itu. Jam berapa sampai sana? Di Jakarta. Berangkat jam berapa? Jam 4. Terus kamu belajar ilmu, kemudian mencapai suatu titik keilmuan. Apa? Sedulur papat ilmumu. Kamu mengetahui suatu titik keilmuan. Nah, itu hanya untuk membedakan. Semua itu berada di relung hatimu. Ya, masih Rasulullah ketemu malaikat Jibril. Coba perhatikan. Waktu di Gua Hira, dia bertemu di mana? Secara kodim. Secara kodim, maksudnya apa? Secara keilmuan. Jadi berhubung orang Arab Saudi itu orang-orang sana itu orang jahil, itu zamannya jahiliyah, maka diceritakanlah aku bertemu. Tapi pada session kehidupan lain, Rasulullah gemetar saat diwujudkan, ditampakkan itu Jibril secara asli. Makanya ada surat selimut, wah, selimuti aku Aisyah, selimuti aku Khadijah. Kenapa? Aku melihat wujud Jibril yang asli. Nah, terus kemarin di Gua Hira ngapain? Apakah nggak melihat Jibril? Berarti dialog itu di dalam. Itu tak sadar Pak. Nah, wes paham. Siap. Nah, begitu dong. Itu self talk, berbicara sendiri. Di dalam itu kan ini nanti buktikan, akhirnya dibuktikan ketakutan lah. Wes paham ya. Nah, disinilah mekanisme kita dibentuk. Nah, kalau kita ilmu sejati ya dari dalam dirinya. Yang timbul ilmu itu ya dari dalam dirinya. Kalaupun mengarahkan sesuatu ilmu kawejangan akan timbul ya dari dalam dirinya. Kalau yang bukan dari dalam dirinya bukan sejati, bukan hak dari Allah. Seperti ilmu kodam, bukan hak dari Allah karena kamu mengambil dari luar. Dari suatu ayat-ayat kemudian berwujud suatu malaikat ataupun jin ataupun korobin, itu dari luar, bukan ilmu sejati. Kalau ilmu sejati itu berada di dalam dirimu, hakiki, namanya ilmu hakiki. Kalaupun dapat wejangan kemudian kamu mengamalkan, timbul dari dalam dirimu, bukan dari luar. Kalau kamu mengambil suatu mantra-mantra, kemudian kamu tirakat, kemudian itu berwujud makhluk, bukan ilmu sejati. Man arafa nafsa wa faqad arafa robbahu. Kenalilah dirimu, pasti kamu akan mengenali siapa Tuhan. Demikian kalau kamu menyelidiki Allah, mengenal Allah dari sisi luar, hanya dibatasi oleh Allah, al-mawjuda illallah. Lihat apa yang tampak oleh matamu, inilah wujudku. Artinya mana yang tidak dari Allah ini. Batasannya manusia hanya sebagai di situ. Kamu tidak akan bisa menjabarkan sirullah, tabullah dan lain sebagainya. Lah bisa menjabarkan itu karena dia berwujud bersumber dari dalam diri. Wujud lah.
di dalam dirinya ada sir kamali, sir abadi, sir fuad, sir tawaki. Nur juga gitu, ada nur ilmi, nur ma'ani, nur ma'rifat, nur ilmu.